Menyangkal peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah pengikut iblis. Nah ini kalau kita ngomongin salib Kristus nggak bisa buat main-main. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu ya. Langsung saja mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-16 ayat ke-21 sampai ke-23. Nah ini penting sekali, harus ngerti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah ini gak bisa buat main-main. Tuhan Yesus berkata apa? Enyahlah, iblis. Nah ini maksudnya bukan Petrus ini iblis ya. Tetapi pikiran-pikiran yang seperti inilah berasal dari itu, iblis, setan, gitu loh. Karena apa? Karena peristiwa tentang salib ini salah satu rencana dari Sang Elohim, Sang Pencipta. Jadi gak bisa digagalkan atau malah coba untuk dihalang-halangi gitu loh. Menjadi batu sandungan. Itu pikiran manusia, pikiran iblis gitu loh. Bukan pikiran Elohim, pikiran Sang Pencipta yang memiliki rencana dari peristiwa salib Kristus. Jelas ya? Terlebih lagi setelah peristiwa penyaliban itu selesai. Yesus Kristus disalibkan, wafat, kemudian bangkit dari kematiannya untuk mengalahkan maut itu. Kemudian diberitakan Yesus ini tidak disalib. Yesus tidak wafat. Yesus tidak bangkit. Sangat jelas bahwa ini para penyesat yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Galatia pasal ke-1 ayat ke-8. Tetapi sekalipun kami, yaitu para rasul atau seorang malaikat dari sorga, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi sangat jelas sekali, kalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitakan para rasul, gereja-gereja sampai sekarang ini, Injil kita orang Kristen ini berbeda cerita atau peristiwa tentang Yesus Kristus. Sangat jelas bahwa mereka ini para penyesat, orang-orang terkutuk yang tertulis di Galatia pasal ke-1 ayat ke-8. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu. Dan peristiwa salib ini menurut mereka suatu kebodohan. Nah, 1 Korintus pasal ke-1 ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Peristiwa tentang salib Kristus ini sejak dulu coba untuk dikacaukan sama iblis, sama setan-setan ini gitu loh. Coba dihalang-halangi, bahkan sampai sekarang ini coba untuk diputar-balikan terus. Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang-orang ini tersesatkan, tidak mendapatkan kasih karunia keselamatan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal ke-4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita harus hati-hati terhadap para penyesat-penyesat itu. Tuhan kita Yesus Kristus rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bahkan rela menderita, sengsara, dan lain sebagainya. Yang ini jauh-jauh hari sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Kemudian digenapi. Yesaya pasal ke-53 ayat ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi gak bisa seenaknya para penyesat, pengikut setan, pengikut iblis mencoba menghalang-halangi, menjadi batu sandungan, memutarbalikan kebenaran firman ini. Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati. Jadi saudara kita, adik, kakak, ibu, bapak, keluarga kita harus mengerti firman ini agar tidak tersesatkan oleh para penyesat. Oke? Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan lain sebagainya, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.